Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu pengawasan malam Kamis yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Kita berada dalam majelis yang mulia yang kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin majelis ini adalah majelis yang penuh berkah, membawa limpahan rahmat pada kita sekalian, membawa kebaikan yang banyak, dan terus dengan majelis ini kita menjadi baik dengan kita itu menambah ilmu dan terus bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat pada beliau sekali dimanapun berada, maka salawat tersebut akan sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, engkau dimanapun, walaupun engkau di Andalus itu sekarang Spanyol, walaupun engkau di Andalus, maka sholawatmu itu akan sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di kesempatan malam hari ini kita kembali mengkaji dua bahasan. Yang pertama saking kitab Riyadhus Shalihin karya Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau dikenal dengan Imam Nawawi, membahas masih keutamaan berjalan ke masjid. Nanti kita akan melihat hadis nomor 1059. Kemudian setelah itu kita akan mengkaji tentang mutiara ayat atau mutiara nasihat tentang masalah
utang, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang resiko berutang. Ada 7 yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bacakan hadis 1059 saking kitab Riyadhus Shalihin. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid dan menunggu salat setelah salat. Itulah yang namanya ribat, mencurahkan diri dalam ketaatan, itulah yang namanya ribat." Hadis riwayat Muslim. Baik, kita lihat hadis nomor 1059 saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yahullahu bihil khotoya wa yar'afa'u bihid darajat?" Maukah aku memberitahukan kepada kalian amalan yang dapat membuat Allah itu menghapuskan kesalahan dan dapat meninggikan derajat? Kemudian jawab para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Ya, kami mau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Isbaghul wudu alal makari." Maka sempurnakanlah wudu ketika keadaan sulit. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan perbanyaklah langkah menuju masjid. Wa intizarus shalah ba'da shalah, dan tunggulah salat ke salat yang berikutnya. Fadzalikumur ribat. Maka itu berarti seorang menahan diri untuk melakukan ketaatan. Itu berarti seorang menahan diri untuk melakukan ketaatan. Maka kaitannya dengan melangkahkan kaki ke masjid, Bapak Ibu-ibu sekalian, hadis ini mengandung 3 amalan yang kalau kita lakukan dari 3 amalan ini, menyempurnakan wudhu, melangkahkan kaki ke masjid, lalu menunggu sholat. Kalau ulang, yang pertama menyempurnakan wudhu, kemudian yang kedua melangkahkan kaki ke masjid, kemudian yang ketiga menunggu waktu sholat. Waktu sholat yang satu tunggu ke waktu sholat yang berikutnya. Di sini disebutkan keutamaannya, kata Nabi SAW, itu dapat menghapuskan kesalahan dan itu dapat meninggikan derajat kita, yaitu meninggikan derajat di surga. Baik, kita lihat kesimpulan dari hadis yang ada tadi. Nomor 1, lihat. Amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis yaitu menyempurnakan wudu saat sulit, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu salat adalah sebab diampuninya dosa dan ditinggalkannya derajat. Maaf, itu ditinggikannya derajat. Diralat, ditinggikannya derajat. A-nya diganti I, salah ketik. Sing ora gopo ini nanti di rumah. Ditipek. Jadi amalan yang tadi yang 3 menyempurnakan wudu. Berarti wudunya harus sempurna. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Banyak melangkah ke masjid. Berarti makin jauh dari masjid, pahalanya makin besar.
Kemudian yang ketiga, menunggu sholat. Yang satu ke sholat yang berikutnya. Ini keutamaannya sebab diampuninya dosa dan ditinggikannya derajat. Yang kedua, Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwa terhapusnya kesalahan berarti ibarat untuk diampuninya dosa. Juga bisa maknanya adalah dihapuskan dosa dari kitab catatan. Itu juga maknanya dosa tersebut diampuni. Sedangkan meninggikan derajat, maksudnya meninggikan derajatnya di surga. Baik. Al-Qadhi Iyad, jadi ada istilah dalam ulama madhab. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau disebut Al-Qadhi, maka yang dimaksudkan di situ adalah Al-Qadhi Iyad. Namun kalau dalam mazhab Hambali, kalau disebutkan Al-Qadhi, itu adalah Al-Qadhi Abu Ya'la. Jadi ini istilah para ulama harus dipahami sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, ini ada istilah ulama cuma menyebutkan Al-Qadhi. Ini gelar. Qadhi itu seorang hakim. Sama seperti ada raja disebut Malik. Ya, itu raja. Kemudian nanti ada yang punya pengaruh besar pada Islam, nanti disebut Muhyiddin. Itu seperti Imam Nawawi, orang yang menghidupkan agama. Ada lagi seperti orang yang menghidupkan juga agama ini, yang memperbarui Islam, merevolusi Islam, mengembalikan seperti ajarannya yang di awal, yaitu ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, yang kakek beliau itu bernama Taimiyah. Maka orang-orang ini diberi gelar-gelar semacam tadi. Ada gelar tadi Al-Qadhi, ada gelar Syekhul Islam, ada gelar lagi Muhyiddin, dan gelar-gelaran yang lainnya. Namun rata-rata orang yang ilmunya tinggi itu tidak mau dirinya itu disebut dengan gelaran seperti itu. Kalau kita malah senang, ya, kita dapat gelaran bagus, disanjung seperti itu malah bangga. Kalau tidak disebut malah muring-muring. Contoh misalnya yang sudah munggah haji, ya, harus dipanggil dengan Pak Haji. Ya, untung yang umroh ini belum ada. Ya, Pak Umroh itu belum ada. Yang gelar tinggi ya Pak Haji. Karena umroh terlalu murah mungkin. Ini yang hajinya ini yang susah, yang lama, baru dipanggil dengan gelaran semacam itu. Namun rata-rata orang berilmu itu nggak mau dipanggil dengan gelaran-gelaran yang bagus tadi. Mereka sifatnya itu tawadhu. Tawadhu itu ya tidak sombong, tidak mau dirinya itu di atas yang lainnya. Beda dengan orang yang tidak berilmu, baru sedikit ilmunya itu sudah merasa banyak sekali. Dan ada yang nggak punya ilmu sudah sok-sokan pintar lagi, ya, lebih daripada yang lainnya. Ya, maka teladanilah orang yang berilmu, ambil ilmunya. Seperti saya jelaskan kemarin, kalau untuk para ulama, untuk para kiai, untuk orang-orang soleh itu cukup diambil ilmunya tanpa kita bersikap berlebihan. Islam mengajarkan kita itu bersifat moderat. Moderat itu dalam bahasa Arabnya itu wasitiyah. Wasitiyah itu bersifat tengah-tengah, pertengahan. Tidak berlebihan dan juga tidak menganggap rendah. Maka orang soleh, Bapak Ibu sekalian, orang soleh tidak boleh kita bersikap ekstrim. Ekstrim itu artinya terlalu dilebihkan dari kadar yang semestinya. Namun tidak boleh dilecehkan juga. Tidak boleh orang yang berilmu, ulama, kiai itu direndahkan dari kedudukan yang semestinya. Mereka mesti kita muliakan, namun tidak dimuliakan secara berlebihan. Sudah saya ingatkan berulang kali, misalnya ini kalau ketemu dengan orang soleh, mau dia hidup atau meninggal dunia, itu tidak perlu sampai ngalap berkah dengan badannya. Tidak perlu ngalap berkah dengan tubuhnya. Tidak perlu ngalap berkah dengan bekas minumnya. Tidak perlu ngalap berkah dengan sisa-sisa makanannya. Cukup kalau kita berada di majelisnya, ambil ilmunya, hormati, itu sudah cukup dan mendoakan kebaikan untuknya.
tanpa bersikap ekstrim, tanpa bersikap berlebihan. Jadi kalau salaman sama Pak Kiai nggak usah berlebihan sampai dicium-cium, menganggap itu barokah sekali. Kalau dengan yang lainnya nggak seperti itu. Ya ini nanti ditakutkan ketika dia meninggal dunia lebih ekstrim lagi, lebih melebihkan lagi daripada semestinya. Maka jangan berlebihan seperti itu. Dan ini jadi sebab Bapak Ibu-ibu, orang-orang di masa silam itu jadi menyembah orang-orang soleh, itu cuma karena bersikap berlebihan pada tiang soleh. Awalnya mereka cuma ingin hormati. Berlebihannya sampai orang soleh itu dibuatkan gambarnya, dibuatkan patungnya. Kemudian berlalulah waktu, orang-orang alim, orang-orang yang pintar itu sudah meninggal dunia, maka beralih ketika itu mereka nyembah orang soleh tadi. Orang soleh itu disembah sampai dimintai doa, kuburnya itu diagungkan. Akhirnya mereka beribadah kepada orang soleh walaupun itu dalam simbol patung. Awalnya dari berlebihan yang sederhana. Maka perantara-perantara dari yang sederhana ini jangan sampai dibuat lebih. Nanti kita menyikapinya secara berlebihan. Ya, jadi selalu saya ingatkan seperti ini, biar tidak ada pengkultusan, biar tidak ada bentuk berlebihan terhadap tiang soleh. Cukup ambil ilmunya, teladan-teladan baiknya itu diambil, kebenaran yang dia dimiliki itu diambil, itu sudahlah cukup. Dan contohilah juga para ulama, mereka juga doakan orang-orang soleh. Ada di antara murid-murid Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya dalam doaku, yaitu di dalam aku itu sholat, saya tidak pernah meninggalkan doaku kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu berjasa sekali untuk dirinya sampai dia itu mendapatkan ilmu yang banyak. Rata-rata murid-murid Imam Syafi'i itu selalu mendoakan Imam Syafi'i semacam itu. Maka itu yang bisa dilakukan terhadap orang soleh. Apalagi kalau orang solehnya ya ini punya kedudukan yang tinggi. Alhamdulillah sekarang di negeri kita kedatangan seorang raja, dan ini raja yang soleh, raja yang baik, yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud. Ya, dan perlu dipahami bahwasanya raja ini lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dulu yang bagus juga di masa kerajaan Saudi Arabia itu Malik Faisal. Namun dia itu meninggal dunia karena ditembak mati. Ya, kemudian beralih pada raja-raja yang berikutnya sampai kepada Raja Malik Salman saat ini. Ini dikenal dermawan, dulu pernah menjadi gubernur di daerah Riyadh, dan Riyadh itu artinya akhirnya menjadi kota yang berkembang, kota yang maju seperti saat ini, jadi kota metropolis. Jadi kota yang besar. Dan waktu itu kami mengambil kuliah di situ, jadi merasakan langsung bagaimana perkembangan kota Riyadh. Kemudian Raja Salman ini ketika menjabat pertama kali, dia menghormati ulama, mengagungkan ulama. Ketika itu ada ulama yang dulu dipecat, kemudian diangkat lagi menjadi penasihat beliau. Kemudian yang istimewanya lagi, beliau menghormati para pelajar. Ya, para pelajar itu ketika dia menjabat beberapa hari, dan rakyatnya juga itu langsung dikasih uang, alias yang jadi pelajar tadi dikasih beasiswanya itu besar. Ya, kita di sini seumur hidup kita sekolah itu nggak pernah dapat beasiswa yang besar sampai 5 juta, itu nggak ada. Ya, di sana itu sudah biasa. Dan jadi program kerajaan Saudi Arabia, semua pelajar yang belajar di sana, baik yang pribumi asli, orang Arab asli maupun yang dari luar, semuanya disekolahkan gratis. Bahkan setiap bulan itu dibayar. Ingin tahu bayarannya berapa? Nah, bayarnya itu 890 real, cuma yang belajar tok. 890 real itu sekitar 3 juta rupiah setiap bulan. Setiap bulan loh ibu-ibu. Ya, jadi kalau punya anak nikah dengan mahasiswa sana sudah bisa hidupi. Kalau nikah dengan mahasiswa sini, mahasiswa UGM kayak saya dulu, ya oke. Namun kalau dengan mahasiswa sana ya sudah punya ya penghasilan yang cukup. Itu cuma sinau loh itu nggak kerja, belum kerja itu.
cuma belajar di pagi hari. Belum lagi yang nanti nyambi kerja, seperti kalau pelajar yang kuliah umum itu bisa jadi peneliti atau researcher, itu bisa dapat 2.000 rial. 2.000 rial kali 4.000 ya 8 juta. PNS saja nggak dapat kayak gitu. Ya, PNS nggak dapat kayak gitu loh. Ini cuma jadi peneliti S2 atau S3 ya dapat penghasilan semacam itu. Jadi di sana ya biasa mahasiswa itu HP-nya bisa beli HP yang bagus. Ya, bukan HP yang ganjal awang, bukan. Ya, mahasiswanya bisa punya penghasilan yang mencukupi sehingga bisa menghidupi keluarganya juga. Dan sekolahnya nggak bayar, masuk sampai lulus, sampai tesisnya atau disertasinya pun dibiayai oleh negara. Pingin kuliah seperti itu? Pingin anaknya kuliah gratis? Anake, putune. Ingin ya belajarnya serius, didik anak dengan baik, nanti daftar ke Saudi Arabia, daftarnya di sana tanpa pakai tes, karena orang Saudi malas ngurus orang, pokoknya asal masuk saja, nanti lewat rekomendasi. Namun saya nggak bisa kasih rekomendasi karena saya cuma di sini. Ya rekomendasinya dosen yang dulu pernah kuliah, dapat dosen S1-nya, atau kenalan orang Saudi yang bisa kasih rekomendasi yang kuat, yang disebut dengan tazkiyah. Maka nanti bisa diterima dengan mudah dan langsung masuk, tinggal menunggu panggilan tiket dan panggilan visa, langsung bisa berangkat ke Saudi Arabia. Tiketnya pun sudah ditanggung gratis. Jadi orang mikir apa-apa loh. Makanya pelajar sana itu lemu-lemu ketika belajar. Ya, orang kurus. Makannya saja, aduh kalau saya cerita ini panjang, ini 1 hari mungkin gak selesai kalau cerita di sana. Makanya ketika Raja Salman datang itu kayak kangen sekali, pengen balik lagi. Ya, saya pengen balik Saudi saja, gak usah ngurus ini. Ya, karena sana gitu. Gak ada demo. Di sini demo bisa tiap hari. Ya, ada masalah sedikit demo kan? Demo. Sana gak ada. Cuma mikir belajar terus. Sarapan pagi sudah ditanggung, diskon. Diskonnya cuma bayar 1 rial, 4.000 rupiah, itu sudah makan ayamnya besar gini, sebesarnya semene loh ayamnya. Milih dewi, saya pilih ayam yang gitu. Namun kalau saya takarannya kecil, jadi saya kalau milih itu kasih saya separuh. Saya nggak bisa porsi besar, kasih saya makan separuh. Ayamnya pilih yang kecil aja, itu yang kecil aja sudah cukup. Dan saya biasanya makan cuma siang aja, malam nggak makan lagi. Ya karena siang sudah cukup. Jadi makan cuma total 3 rial, 12.000. Sudah hidup itu sampai lulus. Mau penuh ya 5 rial. 5 rial ya 20.000, itu sudah makan tuh ayamnya gini loh. Mau daging juga terserah, mau pilih daging bagaimana, mau pilih daging tinggal pilih daging. Ya. Itu pelajarnya dimanjakan seperti itu. Wong belajar aja di perpustakaan nggak ada yang ganggu. Ketika saya selesaikan tesis itu cuma 2 bulan, cuma belajar di perpustakaan saja. Ya, dan waktu itu saya suruh istri saya pulang ke Indonesia biar saya selesaikan belajar lebih cepat, karena kalau ada istri anak-anak repot lagi ngurusnya. Makanya waktu itu saya selesaikan 2 bulan, ya cuma di perpus saja. Waktu sholat pergi ke masjid, sudah dipanggil sholat. Habis sholat balik lagi ke perpustakaan, selesaikan lagi. Lapar tinggal turun ke bawah ke kantin beli kopi, naik lagi. Ya dengan fasilitas yang luar biasa. Ya, jadi selama di sana alhamdulillah maktabahnya, perpustakaannya, nama perpustakaan saya waktu itu perpustakaan Raja Salman. Sekarang jadi raja, dulu pangeran. Ya dulu dengan disebut Pangeran Salman. Jadi perpustakaannya namanya itu. Sekarang sudah diangkat jadi apa? Raja beberapa tahun, dan sekarang alhamdulillah beliau memerintah dengan baik. Kemudian kita lanjut, Al-Qadiyah tadi itu mengatakan terhapusnya kesalahan itu bisa jadi diampuninya dosa, bisa jadi kesalahan-kesalahannya dihapus. Kalau diampuni ya dan kesalahannya dihapus, itu artinya di catatan amal tidak ada lagi. Kalau kita dosa-dosanya itu diampuni, berarti di catatan amal tidak ada dosa itu lagi, bersih dari dosa. Kemudian kalau diartikan ditinggikan derajat, berarti di surga derajat kita makin tinggi.
Nah ini didapati tadi dengan berjalan di masjid, menyempurnakan wudhu. Apa yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu? Coba lihat yang ketiga. Isbaghul wudhu, maksudnya adalah menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu ketika sulit maksud dan sangat dan tidak fit atau semisal itu. Jadi ketika bapak ibu dalam keadaan adem sekali, pinginnya kan nggak sholat ya, ya karena kalau sholat mesti menghadapi air yang dingin tadi. Ini baru wudhu loh, belum mandi junub. Ya maka ada sering tanyakan, gimana Ustadz saya ganti dengan tayamum? Tayamum nggak boleh, karena masih ada air. Sedangkan tayamum itu jadi badal. Badal itu ada, pengganti itu ada. Kalau yang digantikan sudah tidak ada, wong airnya masih ada. Maka cara yang bisa ditempuh, entah banyu ini dihangatkan, direbus dulu, dipanaskan dulu, dipakai, atau kita menerjang, pokoknya dingin-dingin pun saya tetap berwudu dalam keadaan dingin. Pahalanya bagaimana? Pahalanya makin besar. Jadi paksakan diri ketika dingin seperti ini, pahalanya makin besar. Sama kita dalam keadaan tidak fit, tidak kuat, paksakan juga. Selama ini tidak membahayakan dirinya, maka pahalanya makin besar. Atau kondisi-kondisi yang semacam itu. Kemudian yang berikutnya yang keempat, ya isbaghul wudu. Sebentar, isbaghul wudu itu maksudnya menyempurnakan wudu. Rukun-rukunnya dipenuhi, sunnah-sunnahnya dipenuhi. Rukun wudu misalnya dalam mazhab Syafi'i itu ada 6. Berniat lebih dulu, kemudian membasuh wajah. Yang wajib dalam mazhab Syafi'i itu dari wajah. Sedangkan mencuci tangan, kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Namun mulai dari membasuh wajah, mukanya itu dibasuh, kemudian tangan sampai siku dibasuh, ya. Kemudian kepala, dan bagian dari kepala ini adalah telinga. Lalu kemudian yang kelima itu kaki. Kaki dicuci sampai mata kaki. Kemudian yang keenam yang masuk dalam rukun, tartib, melakukan rukun-rukun tadi dari niat, membasuh wajah, mencuci tangan sampai siku, mengusap kepala dan telinga, kemudian mencuci kaki, dilakukan secara itu namanya tertib. Jadi urut tadi, nggak boleh cuci kaki dulu baru ketika itu membasuh wajah, nggak boleh. Itu orang urut, mesti berurutan. Sama seperti kita gerakan sholat itu mulai dari berdiri, kemudian rukuk, bangkit saking rukuk, kemudian sujud, nggak boleh dibalik-balik. Ya, mau sujud dulu kemudian rukuk, ini ngawur sholatnya. Sholatnya malah tidak sah karena tidak melakukannya secara berurutan. Dan rukun sholat juga diantaranya harus tertib, melakukan rukun-rukun tadi secara berurutan. Jadi rukunnya dipenuhi, sunnah-sunnah wudhunya dipenuhi. Sunnah wudhu misalnya cucinya 3 kali, kecuali bagian kepala, nih, bagian kepala kali telinga cuma sekali saja yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan untuk bagian anggota wudhu yang lainnya itu dibasuh 3 kali 3 kali. Ya 3 kali 3 kali. Namun kalau banyune ya terbatas, maka cukup sekali. Yang penting tadi sudah sah, artinya tangan sampai siku ini tidak ada yang kurang di sini, maka wudhunya tetap sah walaupun cuma dibasuh sekali. Kemudian yang keempat, itulah yang namanya ribat. Ribat asalnya bermakna menahan diri dari sesuatu. Nah, kita tadi tahan diri. Wudhu kita ketika sulit kita tahan. Duduk di masjid menunggu sholat juga kita tahan. Kemudian melangkahkan kaki ke masjid juga ketika itu kita berarti menahan diri. Maka disebut fadzalikumur ribat, fadzalikur ribat. Semua tadi bentuk kita itu menahan diri. Namun sebenarnya ribat ini adalah istilah bagi orang yang jaga pos ketika sedang berperang atau ketika sedang berjihad.
Kalau dia mati lagi jaga pos seperti ini, maka dia telah mendapatkan amal jariah. Dicatat amalannya terus sampai dia walaupun sudah meninggal dunia. Dia mendapatkan amal jariah, dan amal jariah itu banyak sekali. Nanti lain waktu saya kasih buku amal jariah, sebagaimana nanti di akhir ini nanti ada buku 50 doa yang nanti akan dibagikan. Kemudian yang lanjutkan nomor 4. Disebut ribat di sini maksudnya orang yang melakukannya berarti menahan diri untuk melakukan amalan tersebut terus-menerus, yaitu menyempurnakan wudhu saat sulit, banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat. Lalu ada juga yang memaknakan yang dimaksud adalah itulah ribat, penjagaan yang paling afdol. Jadi ada yang maksudkan juga ini penjagaan yang paling afdol daripada yang lainnya. Terus yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah itulah ribat yang paling mudah dan mungkin dilakukan. Baik. Kemudian yang kelima, pengulangan 2 atau kali untuk kalimat fadalikumur ribat. Itu pengulangan 2 atau 3 kali, angka 3 ditambahkan. Hikmahnya menunjukkan penting dan agungnya amalan yang disebutkan. Jadi dalam hadis sebutkan fazalikumur ribat diulang 2 atau 3 kali. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan taukid. Taukid di sini artinya kalimatnya ingin dikuatkan maknanya. Kita ulang-ulang berarti maknanya itu makin tegas. Jadi pengulangan dalam bahasa Arab yang menunjukkan tegas dengan kalimatnya itu dibuat berulang. Terus yang ke-6. Hadis ini juga menjelaskan keutamaan rumah yang jauh dibandingkan yang dekat. Karena makin jauh rumah, makin banyak langkah. Makin jauh rumah, makin banyak langkah. Terus yang ke-7. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang yang selalu mengaitkan hatinya dengan masjid. Keutamaan lainnya, ia juga akan mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hadis ini menunjukkan karena orangnya pergi ke masjid berarti hatinya selalu terkait dengan masjid. Dan kita pernah mendengar ada hadis yang akan mendapatkan naungan Allah yang tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan Allah. Di antaranya disebutkan, di antaranya di sini orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Kemudian ke-8. Hadis ini juga merupakan dalil keutamaan sholat berjamaah di masjid. Jadi ini dalil bagi bapak-bapak supaya pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dan bapak-bapak ini hukumnya wajib. Walaupun di dalam masalah hukum ini terdapat perbedaan pendapat. Dalam mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan sunnah muakkad, sunnah saja. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i juga hukumnya fardu kifayah. Artinya sebagian saja lakukan sudah cukup. Namun pendapat yang paling tepat hukumnya adalah fardu ain, setiap laki-laki wajib berjamaah ke masjid. Jadi tolong tidak meremehkan sholat berjamaah di masjid. Sebagian ulama ada yang lebih keras daripada ini, ada yang katakan sholat bapak-bapak barulah sah kalau berjamaah. Kalau tidak berjamaah di masjid tidaklah sah. Ini jadi pendapat dari Ibnu Taimiyah. Dalilnya, siapa yang dengar azan tidak mendatangi masjid maka tidak ada sholat untuknya. Siapa yang dengar azan lantas tidak mendatangi masjid, ini untuk laki-laki, maka tidak ada sholat untuknya, alias sholatnya tidak sah. Namun yang lebih tepat tidak seperti itu, karena hadis ini mesti dikompromikan, digabungkan dengan hadis yang lainnya. Ke masjid ini hukumnya wajib, namun kalau tidak ke masjid untuk berjamaah berdosa, namun sholatnya tetap sah. Tetap sholat di masjid punya derajat sampai 27 lebih utama daripada sholat sendirian. Terus yang ke-9. Perlu adanya pengajaran hal yang kecil kemudian hal yang lebih besar. Karena seseorang yang tidak bisa menahan diri untuk menunggu sholat di masjid, maka sungguh sulit untuk menahan dirinya menjaga pos saat berjihad di medan perang. Kita tadi lihat istilah ribat untuk jihad yang lebih besar. Namun Nabi SAW tunjukkan di sini tentang menduduk di masjid. Wong kalau dia tidak bisa menahan diri di masjid, menunggu satu sholat ke waktu sholat yang berikutnya, ini saja tidak bisa. Bagaimana mungkin bisa menjaga pos ketika pergi jihad?
Maka untuk membina masyarakat, Bapak Ibu sekalian, kita membina masyarakat itu bukan langsung dirikan bangunan atapnya dulu jadi, bukan. Kita membangun masyarakat itu dari landasannya dulu, pondasinya dikuatkan dulu, tiang-tiangnya didirikan di atas pondasi tadi, baru atapnya itu didirikan. Maka tidak tepat sebagian orang itu kejar-kejar dirikan bangunan atasnya dulu. Apa-apa ujung-ujungnya pokoknya khilafah dulu berdiri. Tahu kerajaan Saudi Arabia yang sekarang ini berdiri besar? Uang harga bensin saja di sana itu sama seperti harga Aqua ini loh. Ini berapa harganya? 1.500. Bensin ini sama seperti ini. Maka lebih enak minum bensin daripada beli air seperti ini. Ya, 1 real itu sudah bisa dapat 1,5 liter kalau tidak salah. 1 real. Itu negara sudah besar seperti itu. Pada lihat mana negeri yang lebih makmur, tanamannya lebih banyak itu mana? Indonesia ataukah Saudi Arabia? Yang lebih subur tanahnya mana? Indonesia. Namun jauh sekali loh ekonominya. Ekonominya jauh sekali. Di sana juga tidak ada pajak. Makanya mobil murah. Tahu mobil Innova kalau di Indonesia? Mobil Innova yang produksi itu Indonesia, dibawa ke Saudi Arabia. Ternyata mobil Innova di Saudi Arabia itu masih lebih murah daripada di Indonesia. Mobil di sini Innova itu 300 sekian juta. Di sana cuma dapat 60.000 real. 60.000 real dikali 4.000, 240 juta. Mending saya ke Saudi beli mobil daripada beli di Indonesia sendiri. Padahal Indonesia yang produksi mobil tadi. Makanya kalau mau umroh, habiskan uang di sana saja daripada di sini. Sini barang-barangnya mahal loh. Walaupun sama-sama ini nanti datangkan barangnya persis sama. Di sana masih tetap lebih murah karena tidak ada apa? Tidak ada pajak. Mobil masuk tidak pakai pajak. Barang keluar dari Saudi tidak ditarik pajak. Namun memang kuotanya terbatas. Gak bisa bawa barang banyak. Namun kalau bawa keluar barang dari Saudi Arabia tidak dikenakan pajak. Mau beli jam tangan super mahal pun di sana tidak dikenakan pajak. Di Indonesia masuk pajak, keluar pajak. Gak pernah makmur dengan pajak. Ya listrik bayar. Ya, namun bensinnya murah. Mobilnya juga super murah. Ya, mobilnya sana super murah. Makanya rakyat miskin di sana bisa pakai mobil BMW. Rakyat miskin loh. Terus saya cerita Saudi itu, aduh, masya Allah nikmat sekali tinggal di sana. Itu mobil BMW itu orang-orang biasa yang punya. Orang-orang yang lebih kaya lagi, mobilnya lebih bagus lagi daripada itu. Ini loh, kenapa bisa seperti ini? Negaranya makmur, negaranya itu maju. Karena membangun sesuatu dari yang kecil dulu. Akidah umatnya itu dibina lebih dulu. Di sana itu tidak kenal jimat. Di sana itu tidak kenal mengagungkan kubur. Di sana itu orang soleh tidak dilebih-lebihkan. Di sana itu tidak ada kuburan yang disembah. Di Indonesia semuanya ada. Iya toh? Jimat laris. Ya, untuk susuk juga laris. Untuk dukun juga laris. Sihir laris. Ya santet laris. Ya nyembah kubur juga laris. Nggak pernah maju. Selama ini masih ada, nggak akan pernah Indonesia itu maju. Mau kejar Saudi sampai hari kiamat nggak bisa. Kalau ini masih ada. Ya, ini masih ada, sangat-sangat sulit sekali. Kesyirikan masih ada, Indonesia tidak akan pernah maju. Solusinya apa? Bersihkan diri dari syirik. Orang Arab itu dengar dukun saja itu sudah sangat anti sekali. Saya pernah dikirimi SMS sama majikan Arab, itu dia tanya tentang SMS. SMS-nya pakai bahasa Sunda, saya juga nggak paham. Ya, kalau pakai bahasa Jawa saya bisa paham. Bahasa Sunda. Orang ini, majikannya ini orang Arab, dikira ini adalah bahasa jimat. Atau ini bahasa sihir. Jangan-jangan
TKI ini atau TKW ini nanti ingin santet majikannya. Maka dia cari orang yang bisa ngartikan ini, orang Indonesia. Dia tanya kepada dai-dai yang ada di Arab, tolong terjemahkan inilah. Terus saya dikirim SMS-nya, saya kirim ke orang Sunda. Tolong kamu terjemahkan itu apa? Enggak, itu maksudnya dia tanya ke orang di rumah di Indonesia, kabarnya bagaimana? Ya bahasa Sundanya apa kalau gitu? Pripun kabari apa bahasa Sundanya? Hah? Kumaha damang gitu ya. Ya intinya kayak gitulah. Ya. Namun ini majikannya sudah suuzon ini. Wah, ini jangan-jangan dia mau nyantet saya dengan bahasa-bahasa seperti ini yang tidak dipahami. Saking antinya pada sihir. Itu saja sudah khawatir sekali. Dan yang biasanya dituduh itu cuma orang Indonesia saja. Wong Indonesia ini biasanya bawa sihir. Jenengan nggak percaya? Dulu, ya saya pernah dengar ada TKW atau TKI yang disarankan oleh kiainya ketika di Indonesia, kalau kamu pingin majikanmu itu senang sama kamu, coba nanti air senimu, pipismu itu sekali-kali ditaruh di minumnya. Pas ketika itu majikannya minta wedang putih, dimasukkan kayak gitu lagi. Kalau teh mungkin nggak kelihatan, ini wedang putih ditaruh di majikannya kayak gitu. Apa-apaan kamu ini kasih saya kencing? Kena masalah dengan majikannya. Akhirnya punya masalah seperti ini. Culun sekali loh. Masa kata kiainya diikuti seperti ini? Logis nggak kayak gini? Gak masuk akal. Masa majikannya bisa senang cuma gara-gara air kencing? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau TKI, TKW itu punya masalah di TV, saya sudah anggap biasa. Wong kayak gini saja percaya-percaya loh. Maka kalau ada majikannya yang dibunuh, ini ada ini, ya mungkin memang ada masalah seperti itu dalam rumah. Entah itu masalah komunikasi, entah itu masalah ini, masalah itu. Contoh masalah komunikasi sederhana. Dalam bahasa Arab, batu itu disebut hajar. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Hajar itu apa? Hah? Hajar orang kan? Hajar. Suatu saat ada TKI itu baru belajar bahasa Arab. Sudah diajarkan bawa mobil oleh majikannya. Ada ya polisi tidur tinggi sekali. Ya, orang Arab ini kasih tahu, polisi tidur itu biasanya orang Arab sebut itu hajar. Maka orang Arab ini sebut, majikannya ini sebut, yang supirnya ini lagi ngemudikan. Ya, dia sebut itu hajar. Wow, dia tambah banter lagi mobilnya. Wow, disuruh hajar ini batunya ini. Kencang lagi. Akhirnya dihajar batu tadi. Dihajar polisi tadi terbang mobilnya. Untung tidak dipecat. Nggak paham, ini masalah bahasa saja sudah nggak paham loh orang Indonesia. Makanya masalahnya kompleks sekali kalau terjadi kasus TKI atau TKW di sana. Makanya kalau TKI, TKW di sana tolong mikir-mikir lah pergi ke sana kalau nggak punya kemampuan bahasa yang baik, komunikasi yang baik. Wong mereka komunikasi itu biasa-biasa saja. Ya cuma anak ente, anak antum itu saja yang dia kuasai. Dan bahasanya itu sampai saya nggak ngerti. Dan kalau bicara dengan TKI, TKW atau dengan orang India atau yang lainnya, mereka yang bodoh-bodohin kita yang bisa bahasa Arab. Oh kamu itu nggak bisa bahasa Arab. Dia bilang kita yang bisa bahasa Arab tuh nggak bisa bahasa Arab karena kita bahasanya fasih. Ya, kalau saya ngomong tuh bahasa fasihnya, istilahnya bahasa kromonya lah saya kuasai. Namun orang sana itu nggak kuasai bahasa ini. Dikira bahasa kita ini kita nggak tahu bahasa Arab. Akhirnya dibodoh-bodohin oleh orang Arab dan oleh TKI, TKW dan orang-orang India semacam tadi. Jadi kalau mau ke sana mikir juga kuasai bahasa apa? Bahasa Arab. Ya ini kemauan kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.